Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan melanjutkan untuk materi di part sebelumnya, yaitu fungsi eksponensial part keempat, sekarang part kelima dari pembahasan persamaan eksponensial ya. Jadi saya akan melanjutkan membahas tentang bentuk-bentuk persamaan eksponensial untuk bentuk keempat sampai ke 6 ya. Nah, untuk lebih detailnya saya akan membahas satu persatu. Untuk bentuk keempat, hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Jadi di sini fungsi pokoknya sama ya, sama-sama hx, tetapi pangkatnya yang berbeda. Di ruas kiri itu fx, sementara ruas kanan itu gx. Nah, untuk menyelesaikan ini kita lakukan 4 langkah. Langkah yang pertama adalah kita samakan dulu pangkatnya masing-masing. Jadi fx sama dengan gx. Yang kedua, hx sama dengan 1. Jadi fungsi pokoknya ya, hx sama dengan 1. Kemudian yang ketiga, hx sama dengan 0. Jadi hx-nya kita sama dengan 0 ya, hx ini ya. Kemudian setelah hx sama dengan 0 kita lakukan dan dapatkan x-nya. Setelah itu x-nya kita substitusikan ke dalam fx dan gx. Jika hasil substitusinya ternyata keduanya positif, maka x tersebut memenuhi persamaan eksponensial di atas. Ya. Begitupun yang keempat, jika hx-nya kita sama dengan min 1, kemudian kita nanti dapatkan x-nya, setelah itu kita substitusikan ke dalam fx dan gx. Setelah disubstitusikan dan keduanya ternyata genap atau keduanya ganjil, maka x tersebut memenuhi fungsi persamaan eksponensial di atas. Tetapi jika salah satunya genap atau ganjil, maka x tersebut tidak memenuhi, nilai x tersebut tidak memenuhi persamaan di atas. Seperti itu ya. Nah, untuk bentuk yang kelima, jadi fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Nah, ini perbedaannya di bentuk yang keempat adalah justru fungsinya yang sama adalah pangkatnya. Jadi pangkatnya di sini sama, tetapi fungsi pokoknya yang berbeda ya. Nah, untuk menentukan atau menyelesaikan persoalan ini, kita lakukan 3 langkah. Yaitu langkah yang pertama, kita samakan fx dan gx-nya. Nah, kemudian yang kedua, kita samakan fx dengan min gx. Nah, setelah kita dapatkan nilai x-nya ya, kemudian kita substitusikan ke dalam hx, ke dalam pangkat yang di atas ya, hx. Jika ternyata yang kita dapatkan nilainya genap, sehingga x-nya tersebut memenuhi persamaan eksponensial di atas. Tetapi jika hasilnya ternyata ganjil, maka tidak memenuhi persamaan eksponensial di atas. Kemudian langkah yang ketiga, hx-nya kita sama dengan 0 ya. Jadi hx sama dengan 0, jadi pangkatnya ya. Jika ternyata kita dapatkan x-nya itu, kemudian kita substitusikan ke dalam fx dan gx, dan tidak sama dengan 0, maka x tersebut memenuhi persamaan eksponensial di atas. Akan tetapi, jika sama dengan 0, maka x tersebut tidak memenuhi persamaan eksponensial di atas. Jadi seperti itu. Untuk poin yang keenam ini, a dalam kurung a pangkat fx pangkat 2 tambah b a pangkat fx tambah c. Ini sebenarnya sama dengan kita ubah ke bentuk atau kita arahkan ke bentuk persamaan kuadrat ya. A x pangkat 2 tambah bx tambah c sama dengan 0. Supaya lebih adik-adik semua pahami, saya akan berikan contoh ya. Jadi untuk hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx ya. Ada 4 langkah tadi. Jadi contoh yang pertama, tentukan penyelesaian persamaan eksponensial dari
X kurang 2 pangkat 2X tambah 1 sama dengan X kurang 2 pangkat X kurang 3. Jadi fungsi pokoknya sama-sama X kurang 2, tetapi fungsi pangkatnya yang berbeda. Di ruas kiri 2X tambah 1, tapi ruas kanannya X kurang 3. Sehingga kita lakukan 4 langkah sesuai dengan prosedur sebelumnya. Jadi langkah pertama, Fx-nya kita samakan dengan Gx. Nah, berarti 2X tambah 1 kita samakan dengan X kurang 3. Jadi silahkan perhatikan yang di atas sini ya. Jadi bentuknya Fx di ruas kiri, Gx di ruas kanan. Jadi 2X tambah 1 sama dengan X kurang 3. Kemudian kita pindahkan X ini ke ruas kiri. Jadi karena X-nya mau dijumlahkan ya, jadi X-nya di sini mau dicapai. Kemudian min satunya nyebrang ke plus satunya nyebrang menjadi min 1 ya. Jadi min 3 kurang 1 min 4, 2X kurang X. Jadi 2 kurang 1 ya 1 atau X. Jadi X-nya sama dengan min 4. Kemudian langkah kedua tadi adalah HX-nya kita samakan dengan 1. Jadi X kurang 2, HX-nya itu kan X kurang 2 ya. Jadi sama dengan 1. Jadi min 2-nya nyebrang jadi plus 2. Jadi 1 tambah 2, 3. Jadi X-nya sama dengan 3. Nah, langkah ketiga ya. HX-nya kita samakan dengan 0 ya. HX sama dengan 0. HX-nya tadi X kurang 2, jadi X kurang 2 sama dengan 0. Min 2 nyebrang jadi plus 2, jadi X-nya sama dengan 2. Setelah itu, nilai X-nya ini kita substitusikan ke dalam Fx dan Gx. Ya, Fx dan Gx. Nah, untuk Fx, karena Fx-nya ini 2X tambah 1, jadi nilai X sama dengan 2 ini kita masukkan ke dalam sini. Kita ganti nilai X. Jadinya seperti ini ya. Jadi, F dalam kurung 2, karena X-nya dapat 2, jadi kita ganti X-nya menjadi 2, sama dengan 2 kali 2, karena 2X tambah 1 tadi ya, jadi X-nya kita ganti dengan 2. 2 kali 2 tambah 1. 2 kali 2, 4, tambah 1, 5. Jadi, Fx-nya atau F2-nya sama dengan 5. Kemudian kita substitusikan ke dalam Gx ya. Gx-nya itu adalah X kurang 3. Jadi, X-nya kita ganti dengan 2, jadi 2 dikurang 3 adalah min 1. Ternyata min 1 itu adalah negatif, sementara untuk prosedur sebelumnya, X-nya memenuhi jika keduanya positif. Ternyata di Gx ini atau G2 ini dia negatif. Jadi karena mengandung negatif sehingga X sama dengan 2 ini bukan penyelesaian untuk persamaan eksponensial ini. Ya, seperti itu. Nah, sekarang untuk langkah keempat, Hx sama dengan min 1 ya. Jadi Hx-nya adalah X kurang 2, min 2-nya nyebrang jadi plus 2. Jadi min 1 tambah 2 adalah plus 1 atau 1 ya. Kemudian X sama dengan satunya kita substitusikan ke Fx dan Gx sesuai dengan prosedur. Kita mau lihat apakah keduanya ganjil atau keduanya genap ya. Kita substitusikan F1 sama dengan 2X tambah 1. X-nya kita ganti dengan 1, jadi 2 kali 1 tambah 1. 2 kali 1, 2, tambah 1, 3. Oke, kita dapatkan ganjil ya. Kemudian Gx sama dengan X kurang 3. Jadi X-nya kita ganti dengan 1. 1 kurang 3 sama dengan min 2. Ternyata min 2 ini adalah genap. Jadi karena Fx-nya ganjil, kemudian Gx-nya genap, sehingga X sama dengan 1 itu bukan penyelesaian karena keduanya bukan ganjil dan keduanya bukan genap. Akan tetapi salah satunya ganjil, salah satunya genap. Seperti itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil di atas, maka himpunan penyelesaiannya adalah min 4 dan 3. Jadi kita dapatkan di sini tadi min 4 dan 3. X sama dengan 2 ini bukan penyelesaian, X sama dengan 1 juga bukan penyelesaian berdasarkan dari ilustrasi ini tadi. Selanjutnya kita bahas untuk bentuk yang kelima. Jadi Fx pangkat Hx sama dengan Gx pangkat Hx. Jadi pangkatnya ini yang justru sama ya fungsinya ya. Kita lakukan 3 langkah nanti.
Jadi contoh yang pertama ya. Jadi contohnya, tentukan penyelesaian persamaan eksponensial dari x tambah 2 pangkat x tambah 3 sama dengan 2x kurang 5 pangkat x tambah 3. Seperti ini ya. Jadi fungsi pangkatnya yang justru sama. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, jadi ada 3 langkah. Langkah pertama adalah kita samakan fx dan gx. Jadi fx sama dengan gx kita ambil ya, karena ini fx ya, fx dan ini gx ya, berarti x tambah 2 sama dengan 2x kurang 5. Nah, kemudian kita jumlahkan x-nya ya, sehingga 2x nyebrang jadi min 2x plus 2 nyebrang jadi min 2. X kurang 2x, jadi 1 kurang 2 itu min 1 ya, min 1x, min 5 kurang 2 min 7, kemudian min x kita ubah jadi x, jadi hasilnya nanti jadi plus 7. Jadi kalau misalnya ruas kiri ini kita ubah tandanya, maka ruas kanan juga harus berubah tandanya. Jadi min x kita ubah jadi x, berarti min 7 juga berubah jadi 7. Kalau misalnya ya kita dapatkan min x sama dengan 7, positif 7, maka hasilnya nanti negatif 7. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya untuk prosedur yang kedua. Nah, perbedaan dari prosedur yang kedua ini adalah di sini gx-nya negatif ya. Jadi fx sama dengan min gx, berbeda dengan prosedur yang pertama ya. Jadi min kali 2x kurang 5. Jadi min kali 2x, min 2x, min kali min 5 plus 5. Kemudian kita jumlahkan x-nya ya, sehingga kita dapatkan nanti x-nya sama dengan 1. Selanjutnya 1 ini kita substitusikan ke hx berdasarkan prosedur tadi yang saya jelaskan. Jadi hx-nya itu adalah x tambah 3 ya, hx-nya x tambah 3. Jadi x-nya kita ganti dengan 1. Karena x-nya di sini kita dapatkan 1, jadi 1 tambah 3 adalah 4. Karena 4 adalah genap, sehingga H1 itu, atau x sama dengan 1 itu adalah penyelesaiannya. Ya. Jadi di prosedur tadi, jika fx sama dengan min gx itu, kemudian ketika x-nya kita dapatkan, lalu substitusikan ke hx, dan hasilnya adalah genap, maka x ini akan menjadi penyelesaian. Akan tetapi, jika ternyata x-nya itu tidak genap atau ganjil, maka x-nya ini bukanlah penyelesaian dari persoalan di atas. Selanjutnya, prosedur yang ketiga ya, atau yang terakhir ya, hx sama dengan 0. Hx-nya berarti x tambah 3 sama dengan 0, x-nya berarti min 3. Nah, x sama dengan min 3 ini kita substitusikan ke fx dan gx ya. Jadi pertama untuk fx-nya itu x tambah 2. Jadi x-nya kita ganti dengan min 3, berarti min 3 tambah 2 itu min 1. Kemudian gx-nya x-nya kita ganti dengan min 3, jadi 2 kali min 3 kurang 5. 2 kali min 3 min 6. Min 6 kurang 5 min 11. Karena f min 3 itu, jadi ketika kita substitusikan x sama dengan min 1 ke fungsi f x, ternyata bukan 0 ya, hasilnya bukan 0 tetapi min 1, dan g min 3 nya juga bukan 0, sehingga x sama dengan min 3 ini adalah penyelesaian sesuai dengan prosedur sebelumnya. Tetapi jika ternyata fx dan gx nya setelah disubstitusi nilai x nya itu dihasilkan 0, maka bukan penyelesaian. Jadi karena di sini ternyata f min 3 bukan 0, g min 3 juga bukan 0, sehingga x min 3 ini adalah penyelesaian ya. Sehingga kita simpulkan ya, berdasarkan hasil di atas, maka himpunan penyelesaiannya adalah min 3, x-nya min 3, 1 dan 7 ya. Min 3 tadi, kemudian 1 dan 7. Selanjutnya untuk bentuk yang terakhir ya, yang tadi kita arahkan ke bentuk persamaan kuadrat ya. Jadi contohnya, tentukan himpunan penyelesaian persamaan eksponensial dari 7 pangkat 2x kurang 7 pangkat x tambah 3 tambah 7 sama dengan 0 ya.
Jadi kita arahkan ke bentuk persamaan kuadrat. Jadi kita pisahkan dulu ini ya. 7 pangkat 2x itu kan sama dengan 7 pangkat x berpangkat 2 ya. Kemudian kurang 7 pangkat x kali 7 pangkat 3 ya. Ini ada di sifat-sifat ya, sifat-sifat di materi atau video pertama untuk materi fungsi eksponensial ya. Lebih tepatnya sifat-sifat fungsi eksponensial. Kemudian tambah 7 ya sama dengan 0. Nah, setelah kita dapatkan ini ya, ternyata bentuk yang ini sudah mirip dengan bentuk yang ada di atas. Nah, jadi 7 pangkat x pangkat 2 kurang 8 kali 7 pangkat x tambah 7. Nah, ini kita bisa samakan dengan persamaan kuadrat. Jadi kita misalkan 7 pangkat x-nya ini dengan y. Ya, 7 pangkat x-nya dengan y. Sehingga kita peroleh seperti ini. Y pangkat 2 kurang 8 kali y tambah 7 sama dengan 0. Jadi yang tadinya di sini 7 pangkat x, ya 7 pangkat x pangkat 2 kurang 8 7 pangkat x, kita ubah 7 pangkat x-nya menjadi y. Jadinya seperti ini. Nah, kemudian kita cari akar-akar persamaan kuadratnya. Jadi berapa kali berapa dapat 7? Ternyata 1 kali 7. Kemudian 1 dan 7 itu diapakan sehingga hasilnya min 8. Berarti min 1 dikurang 7. Sehingga diperolehlah bentuk seperti ini. Kemudian y kurang 1 sama dengan 0. Atau y kurang 7 sama dengan 0. Setelah itu y-nya berarti sama dengan 1. Y-nya sama dengan 7. Nah, kemudian kita substitusikan y ini, kita ganti ya, kembali ke 7 pangkat x. Jadi untuk y sama dengan 1, berarti 7 pangkat x sama dengan 1. Nah, selanjutnya 7 pangkat x sama dengan 7 pangkat 0. Karena 7 pangkat 0 itu adalah 1 ya. Berarti x-nya itu sama dengan 0 ya. Jadi x-nya sama dengan 0. Jadi 7-nya kita coret, berarti x-nya sama dengan 0. Nah, untuk y sama dengan 7, jadi 7 pangkat x sama dengan 7. Ternyata 7 itu adalah 7 pangkat 1. Sehingga 7 pangkat x sama dengan 7 pangkat 1, 7-nya kita coret, sehingga x-nya sama dengan 1. Seperti itu ya. Jadi, berdasarkan hasil di atas, maka himpunan penyelesaiannya adalah 0 dan 1. Sekian video pada kali ini. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semua. Dan nantikan video-video selanjutnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.